Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Untuk yang aktif di grup Facebook, mungkin udah biasa dengan pertanyaan seperti ini. Lalu saya juga nemu satu postingan yang sebenarnya biasa aja, cuman seru aja lihat komentarnya kayak gini. Sebagai pemula saya juga jadi penasaran, apa sih sebenarnya aquascape, lalu apa saja yang termasuk aquascape, bahkan mungkin sejarah aquascape itu sendiri. Jadi simak videonya sampai akhir. Sebelum ke akuarium atau ke aquascape, ini ada bagan saya dapat dari artikelnya Aquariset. Jadi ada induk dari semua hobi ini, dari akuarium, aquascape, dan lain-lain. Itu ada yang namanya vivarium. Vivarium adalah istilah dari bahasa Latin yang berarti viva itu kehidupan, dan arium yang berarti ruang, wadah, atau tempat. Jadi vivarium adalah tempat buatan menyerupai habitat asli pada ekosistem, baik darat, air, ataupun keduanya. Apapun tempatnya, segimanapun ukurannya, kalau itu bisa menampung atau memelihara hewan atau tumbuhan, itu disebut vivarium. Mau itu kebun binatang, kandang burung, aviari, kolam ikan, akuarium, termasuk vivarium. Awalnya, vivarium diciptakan untuk media penelitian tentang ekosistem suatu makhluk hidup. Maka, vivarium dibuat semirip mungkin dengan habitat ekosistem makhluk hidup di dalamnya. Lalu, vivarium berkembang menjadi 3 cabang. Yang pertama ada terrarium, perak, atau earth, atau land, tanah atau daratan, dan arium, ya wadah dan tempat tadi. Di terrarium adalah jenis vivarium ekosistem darat yang dibentuk atau dibuat dalam satu wadah dengan ekosistem tanaman dan hewan darat. Yang termasuk terrarium ada avisarium, yaitu untuk burung atau unggas. Ada orchidarium, itu khusus anggrek. Ada reptilarium, itu kandang reptil. Dan ada arium-arium yang darat-darat. Jenis vivarium yang kedua adalah paludarium atau riparium. Paludarium berasal dari bahasa Latin yaitu palus atau rawat, dan arium yang artinya wadah atau tempat. Paludarium adalah jenis vivarium yang menggabungkan unsur air dan darat di dalam wadah atau ruangan tertutup. Perbedaan antara paludarium dan riparium, paludarium itu lebih banyak daratnya, jadi si bagian airnya sedikit. Kalau riparium itu berasal dari kata river dan harium. Nah, udah pasti jadi habitat ekosistem sungainya lebih banyak. Jenis vivarium yang ketiga yaitu akuarium, yaitu aqua atau air, dan arium yaitu wadah atau tempat. Akuarium adalah wadah atau tempat yang bisa diisi air atau tidak. Dia harus kotak, bisa bulat, lonjong, segitiga. Yang paling tidak ada satu bagian yang transparan di satu sisinya, mau itu bahannya kaca, akrilik, plastik, mau dari semen, styrofoam, dan lain-lain. Itu masih disebut akuarium. Dan akuarium itu sendiri terbagi menjadi 3 ekosistem. Pertama ada ekosistem air tawar, freshwater atau terrestrial. Yang kedua ada saltwater, yaitu akuarium air laut atau lebih umum disebut reef tank. Yang ketiga ada brackish atau air payau, dikenal dengan sebutan estuarium. Aquascape itu berasal dari kata aqua, yaitu dari akuarium, dan scape atau landscape. Jadi aquascape adalah seni mendekorasi akuarium menjadi sebuah pemandangan di bawah air. Mau itu isinya cuma batu, cuma kayu, atau pakai tanaman, yang penting didekorasi, itu namanya aquascape. Paludarium, riparium, terrarium, dan rium-rium yang lain itu termasuk aquascape.
karena dia mendekorasi akuarium. Kalau lihat dari postingan sebelumnya, dia mungkin mau bikin biotop dan banyak juga yang ngarahin ke biotop. Biotop itu adalah replika habitat air tawar yang spesifik pada lokasi geografi tertentu. Contoh biotop itu yang airnya kuning kecoklatan, nah itu biotop-biotop dari sungai-sungai Amerika. Lalu gimana sejarah aquascape? Jadi aquascape pertama itu tahun 1900-an, belum ada teknologi pompa air atau aerator. Akuariumnya dikasih tanaman supaya asupan oksigennya cukup biar si ikannya sehat. Sedangkan teknologi pompa udara atau aerator itu baru ditemukan di tahun 1908 yang berkembang sampai saat ini. Jenis atau tema aquascape pertama atau tertua yaitu Dutch style. Populer sejak tahun 1930-an, tidak menggunakan hardscape, batu dan kayu, tapi dia lebih fokus ke tanaman terutama stem plant yang terinspirasi dari taman bunga tulip di Belanda. Jadi makanya disebutnya Dutch style. Jenis atau style aquascape yang kedua adalah iwagumi atau natural style yang dipopulerkan oleh seorang fotografer dari Jepang yaitu Takashi Amano. Dia mendirikan perusahaan dengan nama ADA atau Aquascape Design Amano. Natural style didominasi oleh kayu atau tanaman yang rimbun yang terinspirasi dari hutan hujan tropis di Asia. Sedangkan yang iwagumi itu terinspirasi dari taman dengan bebatuan di Jepang. Jenis atau style aquascape yang ketiga yaitu diorama style. Sesuai dengan namanya, diorama ini lebih fokus pada miniatur atau duplikat dari alam aslinya. Yang paling banyak dibuat oleh scaper-scaper terutama Indonesia itu seperti diorama hutan atau jungle style, diorama gunung atau mountain style. Selain itu ada juga bonsai. Yang sebenarnya bonsai adalah seni memendekkan tanaman jadi kerdil, tapi dipakai di aquascape, jadi aquascape bonsai. Itu termasuk aquascape diorama. Jadi itulah sebenarnya aquascape dari sejarahnya dan awal kemunculannya. Tapi belakangan ada pergeseran dari pengertian aquascape yang tadinya adalah seni mendekorasi akuarium menjadi seni menanam di dalam air. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga bisa menginspirasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.